Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan jahar setelah Rasulullah SAW. Barang siapa yang suka membaca Al-Quran sesegar seperti baru turun, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Saat itu ia adalah seorang anak kecil yang belum juga sampai pada usia balik. Ia tumbuh di sebuah lereng Mekah yang jauh dari keramaian manusia. Ia memiliki domba yang ia gembalakan milik salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abd. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Bocah ini mendengar kisah Nabi SAW yang tersiar di kalangan kaumnya. Namun ia tidak peduli dengan berita tersebut karena saat itu ia masih kecil dari satu sisi. Dan karena ia terisolir jauh dari masyarakat Mekah dari sisi lain. Ia terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari dengan mengembala domba milik Uqbah dan tidak kembali kecuali bila malam sudah tiba. Pada suatu hari, bocah yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini melihat ada dua orang pria dewasa yang sedang berjalan ke arahnya dari jauh. Keduanya terlihat letih. Mereka amat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan bocah ini, maka mereka mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ananda, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Maka bocah tadi berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk mengembalanya saja." Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini. Dan nampak dari kedua wajah mereka bahwa mereka menerima apa yang dikatakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada bocah tadi, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Bocah tadi melihat apa yang dilakukan pria ini dengan amat heran. Ia berkata dalam dirinya, "Bagaimana mungkin bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu? Akan tetapi puting susu kambing tadi menggelembung. Dan lalu mulai keluarlah susu dengan begitu banyaknya." Lalu pria yang satunya lagi mengambil sebuah batu kering dari tanah. Kemudian batu tersebut ia isi dengan susu. Dan keduanya minum dari batu tersebut. Lalu keduanya memberikan susu tersebut kepadaku untuk diminum. Dan aku hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja kulihat. Begitu kami sudah merasa puas,
Pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing tadi berkata, "Berhentilah." Maka berhentilah susu tersebut, sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Pada saat itu aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi, "Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi." Ia menjawab, "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar." Peristiwa tersebut adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena pria yang penuh berkah tadi tiada lain adalah Rasulullah SAW, dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Mekah karena menghindari penyiksaan yang akan ditujukan kepada mereka oleh suku Quraisy. Sebagaimana bocah tadi begitu mencintai Rasulullah SAW dan sahabatnya tadi, maka bocah tadi juga telah membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub, sehingga keduanya memberikan amanat yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Tidak berselang lama sejak itu, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantu beliau. Maka Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai pembantunya. Sejak saat itu, bocah yang beruntung ini berpindah jabatan dari tadinya sebagai pengembala domba dan kini menjadi seorang pembantu pemimpin seluruh makhluk dan umat. Abdullah bin Mas'ud terus mendampingi Rasulullah SAW seperti sebuah bayangan. Ia terus menemani Rasulullah SAW baik dalam kondisi menetap atau saat berpergian. Ia juga mendampingi Rasulullah SAW baik di dalam maupun di luar rumah. Dialah yang membangunkan Rasulullah SAW saat beliau tidur. Dia yang menutupi Rasul bila beliau sedang mandi. Dia yang memakaikan sandal bila Rasul hendak keluar, dan melepaskannya lagi bila Rasulullah SAW hendak masuk ke rumah. Dia yang membawa tongkat dan siwak Rasul, dan dialah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah bila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja ia berkehendak. Dan Rasulullah SAW membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah merasa resah, sehingga ia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dibina di rumah Rasulullah SAW sehingga ia dapat menyerap petunjuk yang diberikan Rasul dan berakhlak seperti akhlak beliau. Ia mengikuti jejak Rasul dalam setiap gerak-geriknya, sehingga ada yang mengatakan dia adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul dalam menerima petunjuk dan akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW, sehingga ia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling mengerti akan maknanya dan paling tahu akan syariat Allah. Tidak ada kisah yang paling menunjukkan hal ini kecuali cerita seorang pria yang datang kepada Umar bin Khattab saat ia sedang wukuf di Arafah. Maka pria ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah
Di sana ada seorang pria yang mendiktekan mushaf Al-Quran dari luar kepalanya. Maka Umar langsung marah dengan begitu kerasnya. Jarang Umar marah seperti ini. Ia langsung naik pitam sehingga seolah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Ia berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Pria tadi menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Amarah Umar langsung beringsut dan ia langsung lagi dalam kondisi semula. Lalu ia berujar, "Celaka kamu. Demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang masih tersisa yang lebih berhak dalam urusan ini selain dia. Aku akan bercerita kepadamu akan hal ini." Umar memulai pembicaranya. Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang salat di masjid. Dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasul SAW diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Kemudian terlihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa. Maka Rasulullah SAW langsung bersabda kepadanya, "Mintalah, pasti engkau akan diberi. Mintalah, pasti engkau akan diberi." Lalu Umar meneruskan kisahnya. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, besok pagi aku akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan aku akan menyampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doanya." Keesokan harinya aku datang kepada Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Namun aku temui Abu Bakar telah mendahuluiku untuk memberi kabar gembira ini kepadanya. Demi Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti ia sudah lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang kitabullah telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang ia katakan. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari kitabullah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan aku mengetahui dalam peristiwa apa yang ia turunkan. Jika aku tahu ada seseorang yang lebih mengerti kitabullah dariku, jika mungkin untuk ditempuh, pasti akan kudatangi ia. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan saat ia berkata tentang dirinya. Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjumpa dengan sebuah kafilah dalam sebuah perjalanan. Dan malam sudah meliputi siang, sehingga membuat kafilah tadi kegelapan. Dalam kafilah tersebut terdapat Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka. Dari mana kafilah ini? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Minal Fazil Ami," dari lembah yang jauh. Umar bertanya, "Hendak kemana kalian?" Abdullah menjawab, "Al-Bait al-Atiq,"
ke rumah tua, Ka'bah. Maka Umar berkata, dalam kafilah ini ada seorang yang alim, dan Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, ayat Al-Quran mana yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhuzuhu sinatun wala naum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri. Ia tidak pernah merasa ngantuk dan tertidur. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling bijak. Maka Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsana wa ita'i zil qurba. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik, dan memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka Al-Quran mana yang paling lengkap. Abdullah menjawab, Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan seberat biji jahra, maka ia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan seberat biji jahra, maka ia akan melihatnya. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling membuat takut. Abdullah menjawab, Laisa bi amaniyikum wala mani ahlil kitab man ya'mal su'an yuzza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nashiran. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling memberi harapan. Abdullah menjawab, Qul ya ibadiya allazina asrafu ala nufusihim wa la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru az-zunuba jami'an innahu wa'al ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Umar memerintahkan, apakah ada Abdullah bin Mas'ud bersama kalian? Maka rombongan tersebut serempak menjawab, benar. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai mengerti Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja, akan tetapi ia bahkan adalah sosok yang kuat, tegar, mujahid yang pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini sebagai buktinya cukup dengan pernyataan bahwa dia adalah Muslim pertama di muka bumi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah SAW tengah berkumpul di Mekah. Saat itu mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah yang berani membacakannya kepada mereka?" Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka." Maka para sahabat tadi menukas, "Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar, yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan bila mereka berniat melakukannya." Abdullah menjawab, "Biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku." Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan ia berjalan ke arah makam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara keras, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan." Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Ia masih meneruskan bacaannya, maka suku Quraisy mulai meresapi bacaannya. Mereka berkata, "Apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka dia. Dia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka langsung menghampiri Abdullah dan memukuli wajahnya. Dan ia masih saja meneruskan bacaannya sehingga batas yang Allah tentukan. Kemudian ia datang menghadap para sahabatnya dan darah mengalir dari tubuhnya. Para sahabatnya berkata, "Inilah yang kami khawatirkan pada dirimu." Abdullah menjawab, "Demi Allah, para musuh Allah tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Jika kalian mau, besok pagi aku akan membuat mereka semua seperti ini." Para sahabat menjawab, "Jangan, cukuplah, karena engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci." Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat ia sudah mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya lalu bertanya, "Apa yang kau keluhkan?" Ia menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Ia menjawab, "Rahmat Tuhanku." Utsman bertanya, "Apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu?" Ia menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Utsman berkata, "Itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu sepeninggalmu nanti." Ia menjawab, "Apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Allah telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya."
Begitu malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke pangkuan Tuhannya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang jelas. Jenazahnya disalatkan oleh ribuan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Kemudian ia dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya. Wassalam.